apa di teknologi sudah dibahas waktu itu tahun 48 ini dalam buku Cybernetics ya, Control and Communication in the Animal and the Machine. Digambarkan bahwa teknologi itu bisa memberikan kebaikan dan sekaligus malapetaka. Ya, memang betul ya. Jadi itu jauh tahun 48 yang sudah bisa memberikan satu pemikiran seperti itu. Nah, sekarang ini kan sungguh luar biasa kita bisa merasakan dari teknologi yang baik sekali ya pada kita sehingga kuliah kita hari ini enak ya, kuliah nggak usah hujan-hujan, bisa ikut kuliah, ya kan? Kuliah dari rumah, tidak perlu rame-rame ke kampus, apalagi kampus sekarang baru ada acara yang sangat padat lalu lintasnya, kita bisa kuliah. Kebaikan di antara teknologi ini sungguh banyak hal yang bisa kita rasakan. Kemudian telekomunikasi saat ini luar biasa ya. Bukan hanya suara yang bisa kita tampilkan, tapi sekaligus wajah orangnya. Ini kan satu hal yang tidak mungkin pada tahun-tahun itu. Ya. Jangan kan terlalu jauh 48 ketika ya usia saya yang masih anak-anak waktu itu. Kurang lebih berapa tahun ya? Ya, kepada 40 tahun yang lalu lah. Dan betapa teknologi itu masih jauh dari pikiran kita. Semua serba manual ya. Mau ketemu orang manual, mau ketemu janjian orang tidak bisa, harus pesan dulu orang lain pakai surat ya. Dulu mau telepon saja harus lari-lari ke tetangganya ya, atau ke kantor kemana gitu. Tapi sekarang telepon setiap orang dimanapun selama ada jaringan komunikasi sudah bisa ditelepon kan. Sekarang mau janjian enak sekali kan, tidak perlu menemui orangnya. Ya. Kita jalan-jalan enak sekali sekarang kan, tidak tahu tempatnya, yang penting tahu petanya, ya, masih punya paketan, HP-nya ada, langsung bisa mencari lokasi. Nah, itulah banyak kebaikan dari teknologi yang sangat luar biasa. Belum di bidang lain, bidang kedokteran kan, orang bisa operasi tidak harus separah dulu ya, sudah hanya dengan jarum, dengan kamera, sudah bisa menerobos ke dalam tubuh manusia dan bisa melakukan operasi yang diperlukan. Dan masih banyak lagi tentang teknologi ya, baik itu kemudian bisnis enak sekali, ya bisa merasakan dengan marketplace yang sangat luar biasa, tidak perlu kita jalan-jalan ke toko, tidak perlu kita ribut-ribut dengan penjaga toko, nggak usah banyak tanya. Selama kita bisa melihat-lihat di marketplace tentang deskripsinya, nanti kita bisa beli. Kalau nggak suka pindah toko, bahkan pindah dari Jakarta, pindah ke Surabaya, pindah ke Jogja, Semarang, kemanapun tokonya enak sekali kita. Pindah-pindah toko tidak perlu ngabisin bensin, ya. Tidak perlu parkir, tidak perlu panas-panas, dan sebagainya. Hujan nggak kehujanan, tapi kita bisa beli barang. GoFood, GrabFood, ya, ShopeeFood juga membantu banyak orang. Ya, enak sekali ya. Asal ada duit, itu bisa membeli, ya. Bisa diantar ke tempat kita. Beli makanan juga bisa ngecek harganya, ya, dan sebagainya. Itulah kebaikan teknologi yang sangat kita rasakan saat ini dan itu 10 tahun yang lalu belum bisa sebagus sekarang ini. Ya, ini sebuah kebaikan yang bisa kita rasakan. Tetapi juga kita tidak boleh lupa bahwa ada malapetaka di sisi itu kan. Malapetaka sekarang luar biasa juga sangat mengkhawatirkan kan. Terutama dari sisi informasi. Dengan informasi ini kemudian semua orang bisa menyampaikan informasi, bahkan informasi yang tidak benar pun bisa tersebar kan. Fitnah-fitnah sungguh luar biasa berkembang di sekitar kita kan. Teknologi untuk penipuan juga cukup luar biasa kan. Orang mau menipu dengan cukup memberikan kode-kode angka juga sudah bisa memindahkan keuangannya.
Malapetaka lain ya berkaitan dengan jiwa manusia sungguh mengkhawatirkan kan. Kita bisa melihat perang Ukraina dan Rusia kan, di mana mereka menggunakan teknologi manusia sudah dipetakan kan. Dengan drone ya atau pesawat tanpa awak bisa melacak ya posisi musuh, kemudian sudah bisa diarahkan kan. Jadi sangat tragis sekali ya. Manusia seperti permainan aja ya, dilihat dari atas kemudian orangnya bergerak diarahkan pelurunya kan, meninggal dan sebagainya. Ya, itulah malapetaka di antara kita ya, di antara manusia saat ini ya. Tahun 48 sudah diperkirakan tapi mungkin belum sedetail yang sekarang terjadi. Dan yang ke depan tentu Anda yang bisa merasakan generasi yang akan ke depan seperti apa kehebatan teknologinya. Ya mungkin perkuliahan di kampus mungkin akan berkurang ya. Seperti saat ini kita bisa kuliah secara online kan, bisa diskusi. Ya, sebaiknya memang mahasiswa aktif juga untuk bertanya sehingga bisa komunikasi dua arah. Ya. Mungkin nanti praktikum juga mulai diarahkan ke praktikum dunia maya. Kalau informatika mungkin sangat beruntung sebenarnya praktikumnya bisa di online kan sebenarnya. Mungkin hanya diperbaiki metodenya, diperbaiki caranya kan itu. Nah inilah yang mengubah ke depan. Bahkan sudah ada bayangan saya besok itu mobil tidak lagi, nggak perlu sopir lagi mobil. Bahkan juga SPBU itu mungkin sudah berubah wujudnya bukan lagi Pertalite dan Pertamax ya, atau solar mungkin sudah diganti dengan energi baterai. Di Jerman sudah ada truk dengan baterai. Kemudian mobil ngecasnya di jalan. Mobil jalan itu ngecas ya. Itu dibuat di Jerman. Jadi truk yang berjalan di jalan raya itu dia memasuki jalur khusus untuk ngecas truknya. Nanti sekitar ya mungkin berapa kilo gitu kan. Nanti chargingnya berjalan terus. Kalau penuh nanti kemudian dia menghentikan chargingnya, kemudian dia pindah ke jalur umum lagi. Ya. Jadi sudah ada eh, pengembangan seperti itu. Di tempat lain bahkan ada charging di bawah jalan. Jadi jalannya itu dilapisi dengan magnetik, kemudian mobilnya juga ada magnetiknya. Magnetik yang di jalan raya dengan di mobil nanti menghasilkan elektron aliran listrik yang itu kemudian ngecas baterai di mobilnya. Sehingga tidak perlu orang berhenti tapi baterainya sudah penuh lagi. Nah, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ke depan tidak ada lagi ada polusi udara dari bahan bakar ya, knalpot itu nggak ada lagi. Kemudian bahkan mobil saya membayangkan besok sudah pakai sensor-sensor anti tabrak. Jadi nggak ada tabrakan lagi ya besok itu. Tapi yang ada cuma antrian. Karena apa? Semua mobil ada sensor tabrakan semua. Mau ke depan tidak jarak tertentu mobil nggak akan nabrak depannya. Udah ngerem sendiri otomatis. Bahkan ngegas otomatis tinggal di setel mau kecepatan berapa dan sebagainya. Tetapi mungkin luar biasa kemudian sangat rapi mobil nggak ada tabrakan tapi antriannya mungkin cukup panjang ya. Karena ya harus bersabar satu sama lain ya. Ya general itu. Nah manusia di mana perannya? Inilah yang jadi pertanyaan. Nanti besok manusia seperti dikendalikan oleh robot semuanya. Di beberapa toko pernah diuji coba, toko tidak perlu pakai penjaga kan. Jadi semua membeli ngambil barang, kemudian orang tinggal semua apa, memasukkan kode-kodenya ya di depan barcode reader nanti kemudian uangnya masuk, orang kemudian membayar tidak lagi dengan cash, tapi dengan kartu aja, tempelkan kartunya, nanti kemudian terpindah uangnya, kan gitu. Dan itu pulang udah nggak ada lagi toko jaga seperti itu. Bahkan penjaganya pun diganti robot nanti. Ucapan selamat datang, Sugeng Rawo, kan itu udah robot nanti yang bekerja. Kemudian robot yang mengawasi pergerakan orang di dalam toko udah robotnya yang mengawasi. Sekarang dikembangkan juga robot yang bisa melompat-melompat ya, robot yang bisa
melompat ke atas meja, ke bawah meja, bahkan dengan salto, ya. Itu udah ada yang menciptakan robot seperti itu. Jadi ke depan memang nampaknya manusia tergusur oleh dengan teknologi yang dibuat manusia sendiri. Ya, tapi mungkin bencana juga luar biasa. Ya, keributan manusia, kelaparan mungkin juga banyak. Nah inilah teknologi ya, jadi membuat malapetaka sangat luar biasa. Sekarang aja udah banyak orang nganggur gara-gara teknologi ini. Oke ya, itu tahun 48, tapi mungkin nggak sedetail itu ya perkiraan si pencipta buku ini. Tapi tadi saya gambarkan hanya kita mengandai-andaikan saat ini antara kebaikan dan malapetaka dari teknologi itu. Ya, kita bisa merasakan kenikmatan teknologi saat ini seperti ini. Ke depan seperti apa? Lebih lebih banyak lagi terobosan tentang teknologinya luar biasa. Tetapi juga sisi lain malapetaka juga cukup banyak dan berkat teknologi itu. Oke, pindah ke tahun berikutnya sekitar tahun 50 ya ada buku The Human Use of Human Being. Beberapa bagian pokok hidup manusia, prinsip hukum dan etika di bidang komputer. Kita sampai jam 14.10 ya. Jam 2 ya kita kuliah, nanti absensi. Kita mundur ya? Oke, ya kita sesuaikan aja. Jangan dua-duanya terlambat ya. Tahun 60-an, Don Parker dari SRI International Menlo Park, California, melakukan riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. Oke, nah ini sudah ada riset untuk menguji penggunaan komputer. Ya, ada kemungkinan bahwa komputer digunakan perbuatan-perbuatan yang ilegal, yang tidak sesuai dengan tujuan awal di bidang komputer itu. Ya, wajarlah. Sekarang juga begitu. Ya. Ya, karena ada dua sisi. Ada sisi orang membuat sesuatu itu nyaman, tapi ada orang yang mungkin punya pikiran lain sehingga menggunakan bagaimana sesuatu yang berbasis teknologi itu bisa dikendalikan untuk kebutuhan lain. Dan kadang-kadang melanggar etik. Ya. Tahun 68 pengembangan kode etik profesional pertama yang dilakukan untuk Association of Computing Machinery atau ACM. Jadi pada sampai tahun ini merupakan kode etik profesional yang pertama yang dibuat ya oleh ACM. Katanya belum ada kerangka teoritis untuk membahas tentang etika itu. Berikutnya tahun 70, Joseph Wisnam menciptakan suatu program namanya ELIZA, yaitu tiruan dari psikoterapis Rogerian yang melakukan wawancara dengan pasien. Ini bukti bahwa komputer akan segera mengotomasi psikoterapi. Ya. Ini tahun 70 ya, sudah ada. Sudah ada aplikasi yang membantu untuk terapi psikologi. Ya. Bagaimana untuk mengetahui kejiwaan manusia itu bisa bantuan komputer. Tapi sekarang nampaknya kompleks ya. Kejiwaan manusia kompleks problemnya. Mungkin perlu program yang canggih lagi. Oke ya, tahun 76 ada buku Computer Power and Human Reason, yaitu membahas tentang hubungan antara manusia dengan mesin. Nah, ini memang berkaitan dengan itu. Manusia butuh mesin untuk membantu, tapi juga pada kondisi tertentu mesin itu mungkin lebih mampu dibanding manusia. Baik kekuatannya, baik kecepatannya, ya kemudian ya sebenarnya mesin atau komputer itu sendiri memiliki kelebihan-kelebihan yang dibutuhkan oleh manusia kelebihannya. Tapi sisi lain juga kadang mesin atau komputer itu bisa menjadi ancaman bagi manusia. Kemudian Walter Manner yaitu melakukan kursus eksperimental mengenai komputer etik, yaitu di tingkat universitas ya tahun 70 sampai tahun 80. Kemudian tahun 78 ada buku namanya Starter Kit in Computer Ethics, yaitu membahas tentang atau berisi tentang kurikulum dalam pengembangan pendidikan etika tentang komputer di universitas. Nah, ini sudah mulai membaik ya. Jadi ada kurikulum yang akan diberikan dalam pendidikan etika komputer di universitas di tahun 78. Ya, kalau kita mungkin masih mulai pembangunan ya negara kita tahun 78 ini.
Kemudian tahun 80-an pembahasan komputer enable crime. Nah, sudah mulai ya, yaitu kejahatan komputer. Masalah yang disebabkan kegagalan sistem komputer. Ya. Kemudian adanya invasi keleluasaan pribadi melalui database komputer dan perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak. Nah, jadi di sini ada pembahasan tentang kejahatan komputer. Ya. Jadi sudah ada kerisauan dari sebagian orang tentang apa ya, ke namanya kreativitas ya, dari sebagian manusia yang berusaha untuk ya apa, melewati dari batas-batas komputer itu. Artinya dia bekerja masuk ke komputer kemudian menggunakan cara yang ilegal ya, termasuk ya bagaimana orang itu bisa masuk database komputer yang memanfaatkan data di komputer untuk kepentingan tertentu. Nah, kalau sekarang ini kita bisa merasakan tentang database yang disimpan ya. Kemarin kita rame-rame di apa, dikejutkan dengan namanya ya mengakunya sih hacker katanya, namanya Biorka kan. Nah, Biorka ini sebenarnya apa yang dilakukan Biorka itu sudah banyak dilakukan oleh pihak-pihak lain sebelumnya kan, pembocoran-bocoran data itu. Tapi yang lebih unik Biorka ini sepertinya ada komunikasi dua arah antara yang menjadi sasaran dengan Biorka sendiri, sehingga kesannya ada hubungan yang dekat itu kesannya kan. Jadi apa yang diberikan Biorka itu ditangkal oleh pihak-pihak tertentu yang merasa datanya dikeluarkan, kemudian dia memberikan statement-statement yang seolah-olah mengecilkan Biorka. Dan Biorka ternyata sepertinya tertantang begitu kemudian memberikan informasi lain lagi. Dan itulah keunikannya. Ya. Database di negara kita memang nampaknya belum mendapat perhatian serius sekali. Ya. Meskipun sudah ada upaya, tapi nampaknya banyak kelemahan-kelemahan yang masih terjadi. Ini peluang untuk apa, bagi generasi yang akan datang dan mungkin termasuk Anda juga kalau menekuni bidang security mungkin bagus karena ada kelemahan-kelemahan komputer-komputer yang ada di Indonesia ini yang masih hidup saat ini ya beroperasi aktif tapi banyak kelemahan-kelemahan. Nah, itu kalau dari SDM yang sedang belajar keinformatikaan termasuk Anda, ya, silakan tekuni ke bidang ini security ya. Anda pernah dengar kisah anak SMP yang dia bisa meretas ribuan website termasuk websitenya NASA kan diretas juga, dan meskipun dia tidak merusak ya tapi sekedar mengingatkan saja bahwa keamanan dari sebuah server masih dianggap lemah kan, bahkan milik Amerika pun masih bisa dibobol kan. Itu menunjukkan bahwa ya apapun yang dibuat manusia itu ada kelemahannya, dan ini ternyata anak SMP aja udah bisa melakukan itu kan. Dari mana dia belajar? Dia nggak kuliah. Ya sebenarnya dari otodidak itu ya belajar sendiri. Dan ketika ditanya, diwawancarai oleh reporter, dia memberikan jawaban bahwa dia sebenarnya belajar dari komputer, ya. Dia belajar dari internet, dia dari YouTube, bahkan dia ikut tutorial-tutorial yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang memang tujuannya untuk pendidikan. Dan si anak ini ketika SMP dia mencoba-coba dan ternyata berhasil kan. Akhirnya juga dia mendapatkan ucapan terima kasih ya, ucapan terima kasih padahal dia meretas ya. Karena dia meretas bukan untuk merusak tapi kemudian memberitahukan kelemahan-kelemahan dari sistem itu. Nah, ternyata ada beberapa pihak yang kemudian mengucapkan terima kasih dan memberikan ya hadiah ya kepadanya, dan kemudian dia bisa menutup ya, memberikan saran-saran agar ditutup. Nah, itu bagus. Jadi tidak merusak tapi kemudian memberikan peringatan ada kelemahan-kelemahan dalam server. Dan itu dapat uang juga kan, bahkan lebih halal. Karena apa? Diberikan secara ikhlas bagi yang punya server kan.
Oke ya, itu. Kemudian tahun 80-an pertengahan ada artikel What is Computer Ethics. Nah, ini sudah mempertanyakan apa itu etika komputer itu. Ya, itu sudah sebagai upaya untuk mempertegas bahwa penggunaan komputer penting sekali untuk diatur agar tidak menimbulkan kerugian di pihak manusia. Kemudian tahun 90-an sampai sekarang banyak sekali pembahasan tentang etika komputer. Jadi kita sekarang dihadapkan pada bukan sekedar etika penggunaan komputer untuk dipahami saja, tetapi dari etika komputer ini sudah disusun dalam sebuah undang-undang yang kemudian tujuannya untuk mengamankan kegiatan transaksi elektronik dan juga pertukaran informasi di dunia maya itu menjadi aman kan. Oleh karena itu bagi pihak-pihak yang berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal ya, kemudian penjebolan data informasi itu sudah disiapkan undang-undangnya. Tapi yang berkaitan dengan pertasan data memang dari si meratasnya udah kena undang-undang, tapi datanya sendiri yang tersebar itu harusnya lebih berat lagi hukumannya karena membahayakan orang yang bersangkutan tentang data itu. Saya pernah melakukan uji coba, jadi sekitar awal tahun 2000-an ya. Jadi sebelum ya tahun 2000-an ketika internet di Jogja ini sudah marak, tetapi ya orang masih euforia dengan internet yang murah ya. Tahun 2000-an lah, saya kira, saya ingat ya. Nah, banyak sekali waret-waret ada di Jogja ini, banyak sekali waretnya. Kalau sekarang kan sudah tidak seramai dulu ya. Karena kenapa waret dulu murah? Karena memang bandwidth internet tidak semurah sekarang, tidak semudah sekarang. Hanya dengan sistem usaha, kemudian menurunkan bandwidth, kemudian di-sharing dengan komputer yang banyak di satu tempat, itu satu hal yang murah. Kalau orang mau beli bandwidth sendiri masih cukup mahal. Makanya waktu itu ada beberapa perusahaan yang justru mengambil bandwidthnya tidak ke Indonesia, tidak ke Jakarta, tapi langsung ke luar negeri dengan satelit. Ya. Karena lebih murah lagi dan lebih cepat. Oke ya, nah tahun 2000 itu saya melakukan uji coba untuk melihat. Karena dengar-dengar pada tahun itu banyak sekali orang yang melakukan kegiatan namanya carding. Carding itu orang membeli barang secara online dan bayarnya itu menggunakan kartu kredit orang lain. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa terjadi? Dan kenapa bisa orang-orang melakukan itu? Karena untuk mendapatkan data tentang pemilik kartu kredit itu ternyata ada jual beli data, jual beli customer dari kartu kredit. Nah, di Jogja ini katanya juga banyak orang yang melakukan itu. Nah, saya tertarik untuk melihat apa yang terjadi dan akhirnya saya melakukan keluar masuk warnet ya, keluar masuk warnet. Jadi jam-jam kosong malam gitu ya, sepi gitu, enak nyaman nggak terlalu panas ya. Kemudian saya masuk warnet. Saya masuk cuma setengah jam ya di warnet tertentu setengah jam. Yang saya kerjakan apa? Jadi masuk warnet itu saya begitu duduk kemudian searching. Bisa nggak dari sebuah bilik itu saya pindah-pindah komputer ya. Dari bilik 2 misalkan, saya bisa nggak masuk komputer 1, masuk komputer 2, 3, 4 sampai jumlah komputer yang ada di warnet itu. Ternyata kalau saya bisa melakukan itu, kemudian maka saya akan melakukan perpindah-pindahan komputer tidak perlu saya pindah bilik atau tempat duduk ya. Cukup saya dari tempat duduk yang saya duduki, kemudian saya mencari file-file yang saya cari. Dan ternyata dalam pencarian itu ada sebuah waret yang betul-betul ketemu ya data dari para pemilik kartu kredit itu. Dan filenya adalah file TXT. Akhirnya saya copy, saya pelajari, ternyata betul-betul data eh, yang disiapkan dalam file itu ternyata betul lengkap sekali tentang profil seorang customer kartu kredit ya. Apapun informasinya ada semuanya dan betul bahwa
Dengan informasi itu orang bisa membeli. Kenapa? Data yang diminta ada semua di situ kan. Jadi nggak ada kerepotan untuk mengisi form-form dalam penjualan online karena di situ ada semua. Kan. Itu tahun itu ya. Jadi orang bisa mengentrikan aja data selesai langsung. Begitu cocok datanya, langsung pihak toko, pihak penjual online itu langsung mengapprove ya, menyetujui pembeliannya, selesai. Selesainya apa? Artinya selesai transaksinya. Proses berikutnya adalah pengepakan pengiriman. Nah, inilah yang jadi problem berikutnya adalah bagaimana menerima barang yang bukan miliknya. Tentu orang-orang yang beli secara online itu tidak akan mengarahkan ke alamat rumahnya kan, karena ketahuan nanti kan. Nah, itu triknya adalah mereka mencari rumah-rumah yang sekiranya itu bisa digunakan untuk penantian barang datang kan. Juga karena waktu itu sudah ada trace meskipun nggak secanggih sekarang ya, ngetrace barang sampai ke tempat kita itu nggak tahu dulu, masih belum selengkap sekarang. Tapi bisa diperkirakan lah kira-kira 2 minggu. Jadi misalnya beli itu akan diperkirakan 2 minggu barang itu akan datang. 10 sampai 14 hari itu akan datang di Jogja kalau belinya dari luar negeri mana gitu. Dari Eropa kira-kira 10 hari sampai di Jogja. Maka mereka orang-orang yang melakukan pembelian itu 10 hari itu dia bolak-balik ya ke tempat yang dituju untuk menaruh barang itu. Tujuannya apa? Ketika barang datang yang dibawa oleh kurir, maka langsung diterima, ya. Tidak perlu melalui orang lain, bahkan tidak kembali karena dianggap alamat nggak sesuai. Maka orang itu kemudian seringnya nongkrong di tempat yang untuk penerimaan barang itu. Oke ya, itu cerita saja ya tentang kenapa pada suatu saat itu akan terjadi seperti itu ya. Di perkembangan tentang etika itu penting ya. Nah, kemudian oke, kita cerita sedikit ya terusan dari itu. Nah, kenapa bisa seperti terjadi ya dilacak di seluruh dunia dilacak negara manakah yang kira-kira menerima pembelian barang ilegal itu? Karena kemudian terjadi laporan para pemegang kartu kredit itu kemudian mengeluh kenapa dia tidak beli kok uangnya berkurang, kok ada pembelian barang-barang tertentu kok padahal mereka tidak membeli. Nah, ketika keluhan-keluhan itu datang dari para pemilik kartu kredit, kemudian dikeluhkan kepada penyelenggara kartu kredit, kemudian dilakukan evaluasi, pelacakan barang-barang yang dibeli di mana saja. Setelah ketahuan, kemudian dilacak juga barang-barangnya kemana arahnya dikirimkan. Ternyata ke Indonesia kebanyakan. Di Asia ini yang paling banyak Indonesia. Di Indonesia dilacak lagi, di manakah Indonesia itu? Ternyata diteropong lagi masuk ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja, kan, Surabaya kan. Kita banyak barang yang seperti itu. Sampailah teropong di Indonesia ini. Indonesia paling banyak mana lagi? Ternyata Yogyakarta paling banyak. Nah, gitulah ceritanya. Sehingga ketika informasi bahwa ternyata Indonesia termasuk negara tujuan barang ilegal, pembelian ya, seperti itu, kemudian dunia e-commerce di dunia menyadari dan sepertinya membuat konsensus dan saling berkomunikasi. Pada tahun 2000-an, UITE belum dibuat itu, negara Indonesia hilang dari daftar negara yang bisa membeli secara online. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kemudian menghilangkan nama Indonesia dari daftar negara yang boleh membeli secara online. Nah, gitu. Itu sejarahnya kan. Nah, dampaknya tentu orang-orang yang tidak melakukan perbuatan seperti itu jadi rugi kan. Misalkan orang Indonesia yang punya kartu kredit kan banyak juga kan, ada ribuan kan. Nah, orang-orang yang punya kartu kredit ini juga biasanya belanja ke luar negeri. Tetapi sejak dilakukan blacklist dari Asosiasi Bisnis Internasional ya, kemudian saling mengkomunikasikan satu sama lain, kemudian setiap toko-toko online itu kemudian menghilangkan nama Indonesia, tentu orang yang tadinya beli ke luar negeri kemudian kehilangan, ini kok nggak ada negara Indonesia, maka para pemilik kartu kredit juga resah juga, karena kemudian tidak bisa membelikan barang-barang dari luar negeri. Nah, akhirnya UITE lahir kan. Jadi Indonesia boleh membeli barang-barang di luar negeri, tapi dengan syarat Indonesia harus punya hukum yang berkaitan dengan IT, yang melindungi para
pembeli, para pemilik kartu kredit, ya, dan intinya bagaimana untuk menjerat orang-orang yang memberikan secara ilegal tadi itu. Ya. Karena selama ini begitu ketahuan ya nggak ada hukum yang bisa untuk membuktikan mana buktinya kalau mencuri, ya itu nggak ada buktinya, susah kan. Nah, karena tetangganya nggak ada yang tahu kan, semua barang dari luar negeri. Kan. Oke, itulah cerita-ceritanya tentang etika perlu di dalam komputer. Kemudian isu etika komputer ya, isu pokoknya ada berapa ini ya, ada kejahatan komputer, ada cyber etik, ada e-commerce, ada pelanggaran haki, dan tanggung jawab profesi. Kejahatan komputer ya, kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal, menurut Andi Hamzah tahun 98. Contohnya kejahatan itu juga antara lain dengan penyebaran virus, spam email, dan carding. Nah, carding tadi ini ya, yang saya ceritakan tentang pembelian ilegal dan kartu kredit ini kan carding ini. Kalau penyebaran virus memang ini pernah terjadi masa di mana virus sangat mendominasi. Karena apa? Karena orang biasanya pinjam-pinjaman disket, dulu waktu pakai disket ya, pinjam-pinjaman disket, pinjam-pinjaman data pakai flash disk dan sebagainya. Perkembangannya ke flash disk ya. Nah, kemudian spam email, nah ini email sebelum ada Gmail, sebelum ada Yahoo Mail, orang itu emailnya asli dari Linux. Ya. Jadi sebelum ada Gmail sekarang ini, sebelum ada Yahoo juga emailnya itu masih emailnya betul-betul harus ngetik komputer. Ya, betul-betul email itu tidak bisa dibuka dengan web. Jadi harus menggunakan command line. Bisa bayangkan enggak? Jadi kita harus ngetik pakai apa ya? Ada command line enggak nih ya? Kelihatan enggak ya? Oke, saya coba ya, saya pindahkan. Ketika sebelum ada Yahoo dan Google hadir, yang bisa memudahkan manusia untuk punya email, itu dulu orang buka email itu harus pakai seperti ini, ya, telnet misalkan, telnet ke nomor IP tertentu ya, misalkan 2002.100.123.33 misalkan ya, kemudian telnet, nanti akan muncul apa? Muncul login, ya login gitu. Kita ngetik dulu username siapa, ya, username siapa gitu kan. Kemudian di enter, nanti muncul password bawahnya, password gitu kan. Nanti enter passwordnya apa? Kan. Oh, gitu ya. Password muncul kan. Ketika di enter, baru nanti muncul halaman-halaman tertentu kan. Nah, kita buka email, baru mail gitu kan. Nah, begitulah email waktu itu. Sebelum ada Google, kita menggunakan emailnya seperti ini. Kan. Ya, cek ya, misalkan inbox, nah gitu, inbox, dan seterusnya kan. Itulah contohnya ketika sebelum ada Google. Jadi orang pakai email masih menggunakan command line seperti ini emailnya. Dan menarik sekali karena perjuangan orang punya email itu betul-betul ya spesial karena nggak semua orang punya email. Ya. Punya email itu seperti orang istimewa ya, kelihatan canggih itulah kesannya karena nggak semua orang punya email. Tapi begitu ada Yahoo yang bisa dimiliki secara online, kemudian muncullah ya berkembanglah alamat email. Nah, ketika alamat email waktu itu hadir juga membuat orang merasa spesial karena punya email ya. Jadi kalau ngomong-ngomongan itu bicara email itu sangat prestisius kesannya gitu kan. Emailnya apa? Nah, kita langsung komunikasi dengan email itu. Itu tukar data, share file apa itu rasanya enak. Nah, itulah. Tetapi juga akhirnya dampaknya apa? Ini spam email ini ternyata ada orang yang melakukan spam email. Jadi kita dikirimi email yang banyak sekali, yang banyak iklan-iklannya dan luar biasa banyak sekali iklannya, sehari bisa 100, 200 itu, sehingga menimpa berita yang penting-penting susah. Jadi orang sehari-hari itu hanya kalau yang punya email itu di mana stres karena apa? Dia harus ngecek email-email yang nggak jelas itu harus dipilih semua kemudian dihapus. Setiap hari ya mencoba begitu. Kalau nggak dicek begitu, tahu numpuk sekian ribu. Waduh, pusing sekali udah ribuan. Nah, itulah kejahatan komputer.
Kemudian siberetik, ya. Ini sebagai perkembangan di bidang komputer, ya, yang orang bisa berkomunikasi secara langsung, ya, dengan komputer, ya. Ini peluang baru dalam dunia bisnis, ya. Nah, permasalahannya apa? Itulah pengguna dari berbagai negara itu seperti tidak kenal, ya. Tapi bisa komunikasi, bisa ya chatting, bahkan bisa kirim email, kan, dan sebagainya. Dan nggak kenal, kan. Nah, itulah yang menarik, kan. Jadi bisa komunikasi, tapi nggak kenal, kan. Nah, ini jadi problem. Karena apa? Berarti orang itu bisa komunikasi dengan orang lain yang tidak dikenal. Dampaknya banyak orang-orang yang kemudian memanfaatkan namanya anonymous, ya. Jadi orang yang diketahui itu kemudian memanfaatkan situasi itu untuk perbuatan jahatnya, ya, perbuatan yang tidak baik, yang tercela, ya. Dia intinya sebenarnya ujung-ujungnya sebenarnya sih duit, ya. Ujungnya orang itu hanya minta dapat uang saja dengan berbagai cara, kan. Nah, berikutnya juga akhirnya muncul sebuah teori atau konsep untuk melakukan pengembangan etika, ya. Maka dibuat aturan atau prinsip dalam penggunaan internet itu disebut dengan netiquette, ya. Ini disusun oleh sebuah lembaga yang namanya The Internet Engineering Task Force, IETF. Baik, kemudian e-commerce berikutnya, ya. Electronic commerce, ya. Ini kepanjangan dari e-commerce adalah electronic commerce, ya. Ini model perdagangan elektronik yang sungguh luar biasa, ya. Kita kita tidak menduga bahwa ternyata perdagangan elektronik itu bisa dilakukan, dan ya dulu orang curiga kalau saya ngirim barang, saya beli barang itu nanti dikirim dengan baik tidak, ya. Dan itu menjadi momok waktu itu karena banyak orang yang beli ternyata yang dikirim tidak sesuai dengan harapan, dan sekarang pun mungkin juga terjadi. Tetapi kalau sekarang sudah mulai ada penilaian-penilaian, nah ini ya kriteria kualitas, ya. Kalau orang membeli dari sebuah tempat tapi dengan ratingnya rendah, maka orang hati-hati untuk tidak beli ke situ, kan. Nah, itu kan upaya untuk reputasi dari seorang penjual itu harus dijaga, kan. Tidak boleh melakukan penipuan, misalkan mengecewakan pembeli. Nah, itu satu model bisnis baru, dan ternyata saat ini berkembang luar biasa, dan dampaknya efeknya juga luar biasa. Banyak toko-toko yang tadinya ramai saat ini sepi. Tadinya banyak orang mau suka jalan-jalan untuk beli-beli barang, ternyata setelah merasakan nikmatnya beli secara online, itu akhirnya orang tidak minat lagi untuk belanja-belanja offline, kan. Karena offline itu apa sekarang? Kalau sekarang ini kan satu macet, ya, kedua boros bensin, ketiga tenaga, keempat biaya harus mengeluarkan parkir, kan, keempat boros waktu, kan, pindah-pindah tempat, kemudian kelima belum secara emosi, kan, ya, kemudian keenam juga merasa terjebak, dengan nggak enak dengan membeli atau apa, dan belilah, ya, akhirnya kayak itu. Atau juga yang berikutnya harganya kemahalan, nggak tahu ya karena terlalu mahal, kan. Gitu. Kemudian juga produknya tidak berkualitas, ternyata ada lebih baik yang lain. Nah, itu contoh offline yang tidak nyaman. Nah, dengan yang online ini, kita bisa merasakan kita membeli barang tertentu, itu kita bisa melacak nama-nama merek-merek tertentu, ya. Kemudian kita bisa membanding-bandingkan penjelasannya. Sekarang ini kita bisa melihat deskripsinya, kita melihat review orang-orang lain, kita melihat review di eh, YouTube, ya, dan sebagainya, kemudian bisa memilih barang yang tepat, ya. Dan tidak perlu orang repot-repot ke toko, hujan pun bisa milih-milih, kan. Kemudian bahkan ada orang yang sedang jenuh, kan, atau lelah jalan-jalan, akhirnya dia memilih orang sebutnya dengan rebahan, kan. Rebahan sambil milih-milih produk mau dibeli apa, kan, gitu, kan. Nah, ditunggu, bahkan kalau pakai pengiriman instan, ada juga kan pilihannya. Ternyata langsung barang datang saat itu juga, ya, berapa jam kemudian datang. Itu kan sungguh kejutan luar biasa, kan. Inilah e-commerce yang kemudian mengubah pola hidup manusia yang tadinya jualan secara offline, sekarang online, kan. Orang tidak perlu jaga toko harus beramai-ramai, yang penting iklannya, ya, sekarang harus dibuat dengan baik, sehingga menarik pembeli yang tadinya nggak kenal, nggak percaya, itu kemudian bisa menumbuhkan kepercayaan, kemudian menumbuhkan keyakinan, kan, akhirnya mau beli juga akhirnya. Nah, itu adalah
suatu kondisi yang sungguh luar biasa dalam perdagangan di era sekarang ini kan. Kemudian perkembangan dunia e-commerce ini juga sungguh luar biasa sekarang. Kalau kita lihat di toko-toko, bahkan tokonya pun langsung bisa menawarkan produknya ya dengan secara live ibaratnya ya. Dia bisa menawarkan barangnya, memberi harga diskon ya, dan sebagainya, yang menarik kan. Kemudian semua itu tentu tidak mungkin dengan begitu saja, itu kan faktor juga karena teknologi jaringan internet semakin baik ya. Di mana data-data sekarang dikirim dengan cepat, harga murah. Kalau kita lihat sebenarnya harga paket data itu semakin hari semakin murah. Ya, bandwidth itu semakin murah semakin hari kan. Ya, luar biasa sekali. Kenapa? Karena sarana untuk pengiriman data juga semakin bagus, yaitu adanya fiberoptik. Ya, dengan fiberoptik ini kemudian biaya bandwidth jadi murah, kualitasnya bagus, ya, cepat, ya, bebas hambatan, dan akhirnya bisa besar juga kapasitas yang digunakan untuk download, akhirnya murah jatuhnya. Nah, yang luar biasa. Nah, karena hal itu kemudian membangkitkan apapun yang berkaitan dengan internet itu kemudian bisa dengan cepat berkembang. Tentu ya, e-commerce ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti pajak ya, kemudian perlindungan konsumen, kemudian juga tanda tangan digital yang dipalsukan ya. Kalau pajak memang ini para petugas pajak pusing karena banyak orang yang bisa mendapat keuntungan besar-besaran tapi pajaknya tidak masuk ke Dirjen Pajak. Nah, mungkin ini faktor hal yang harus disinkronisasikan antara dunia e-commerce dengan perpajakan. Nah, itulah biar perpajakan yang berpikir itu ya. Nah, yang kedua ini perlindungan konsumen ini yang perlu diperhatikan karena banyak konsumen yang dirugikan dengan e-commerce ini ya. Iklannya bagus, gambarnya bagus, penjelasannya bagus, tapi barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan harapan ya. Kemudian konsumen juga susah melakukan komplain, pengembalian barang juga tidak mudah kan sebagainya. Akhirnya konsumen merasa dirugikan karena sudah membeli dengan harga tertentu, bahkan mungkin mahal, ya ternyata produk yang dikirim tidak sesuai apa yang diiklankan. Nah, ini konsumen merasa dirugikan. Nah, itulah perlindungan konsumen sangat berat dalam hal ini. Ya, kemudian berikutnya adalah pelanggaran pada haki. Ya. Jadi dengan adanya perkembangan IT, teknologi informasi itu ternyata juga membuat kesempatan orang untuk berkarya itu tumbuh tinggi. Ya. Orang berkarya dengan sistem digital itu cukup tinggi. Ya. Tetapi juga ada kelemahannya bahwa ternyata hasil karya yang dihasilkan dengan sistem teknologi informasi itu mudah sekali untuk diduplikasi, ya. Mudah untuk distribusi juga, ya. Sehingga menjatuhkan para kreator-kreator produk digital kan. Karena apa yang dilakukan dengan usaha payah ternyata mudah diduplikasikan dan mudah didistribusikan sehingga merasa semacam kekayaan intelektualnya itu terampas begitu. Nah ini yang perlu dibahas pada bidang-bidang tertentu. Meskipun di satu sisi banyak orang juga yang membuat barang atau produk yang bagus, aplikasi yang bagus, kemudian digratiskan. Nah ini yang luar biasa. Dia berinfak dengan ilmunya ya. Dia bersedekah dengan produk-produknya itu ya. Dia memberikan itu secara gratis, tidak perlu membayar. Kemudian bisa membuat orang lebih mudah dalam melaksanakan kegiatannya dalam bidang apapun. Nah, contoh dari pelanggaran hak adalah adanya pembajakan perangkat lunak. Ya, jadi para pembuat perangkat lunak ini sudah memberikan satu proteksi ya, agar orang bisa menggunakan tapi harus bayar dulu atau terdaftar. Ya. Nah, ada orang yang kreatif juga lawannya, itu orang itu kemudian kreatif untuk membypass bagaimana agar lisensi semua produk itu tidak perlu diaktifkan, dia bisa menggunakan produknya. Nah ini kontra ya. Satunya menghasilkan produk yang bermanfaat tapi diberi proteksi agar tidak mudah digunakan orang karena perlu mendapatkan ya balasan jasa ya, ucapan terima kasihnya dengan keuangan tertentu ya.
dan juga sebagai bagian penghasilan dari pembuat produk itu. Tapi di sisi lain itu ada orang yang mencoba untuk membypass atau memutus ya ikatan lisensi itu. Nah, itu problem ya pembajak perangkat lunak. Kemudian shoplifting ya, ini pelanggaran dari sisi melebihi dari lisensi yang diberikan. Jadi sebuah software itu diberi lisensi untuk 10 misalkan atau untuk 20. Tetapi dalam faktanya digunakan untuk 40, untuk 50, untuk 100 dan terus jalan baik-baik saja, nggak ada masalah. Tetapi dalam hal ini ada pelanggaran karena sudah melebihi dari perjanjian. Karena dia perjanjiannya hanya digunakan untuk 20 orang. Tetapi kenapa sampai 30 bahkan lebih ternyata juga semua bisa memakainya. Nah, ini namanya shoplifting. Penjualan CD ilegal. Oke, ini banyak juga ada orang yang bahkan seperti memproduksi disc ilegal. Jadi CD-nya dikopi sebanyak-banyaknya sesuai dengan permintaan masyarakat yang membutuhkan CD yang ilegal. Karena apa? Semua software yang di dalam CD itu sudah dilakukan ya mungkin istilahnya dipatahkanlah passwordnya atau lisensinya itu dipatahkan sehingga orang bisa menggunakan software secara bebas leluasa tanpa perlu lisensi. Dan ternyata itu seperti itu dikumpulkan software-software yang sudah dipatahkan proteksinya itu kemudian dikumpulkan dalam sebuah CD dan dijual. Dan ini juga cukup laris ya pada masa tertentu itu orang ingin menikmati software tapi tidak perlu bayar mahal-mahal, hanya sebatas harga CD dan jasa kopinya saja. Ini yang mematikan kreativitasnya. Kemudian penyewaan perangkat lunak ilegal. Nah, ini di Jogja itu ada sebuah outlet yang menyewakan CD, software dan film, musik dan sebagainya yang sesungguhnya itu ada hakinya, tapi di situ tidak kelihatan hal itu, hanya sebatas menyewa CD-nya aja, isinya macam-macam mahal-mahal, tapi seperti itu ya. Ini termasuk pelanggaran. Berikutnya adalah tanggung jawab profesi, ya. Di mana hal ini muncul kode etik profesi untuk memberikan gambaran adanya tanggung jawab bagi para pekerja di bidang komputer untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dengan baik, ya. Ini tanggung jawab profesi ya. Contohnya adalah dibentuknya sebuah organisasi profesi di bidang komputer yang diberi nama IPKIN ya. Jadi Ikatan Profesi Komputer dan Informatika di Indonesia. Ini dikembangkan sejak tahun 74. Sudah ada komputer ya teman kita. Tahun 74 sudah ada. Oke, luar biasa ya. Baik, itulah hal-hal yang berkaitan dengan sejarah dan perkembangan di bidang IT. Berikutnya adalah tugas. Oke, ini tolong perhatikan ini ya. Bagi Anda, dengan baik, ini saya tugas ini. Yang pertama, bahwa setiap mahasiswa itu memilih 3 dari daftar berikut. Berikut ini adalah daftar kejahatan di internet. 1. Pembajakan situs web. 2. Pencurian penggunaan akun internet. 3. Tentang denial of service. 4. Tentang SQL injection. 5. Tentang virus. 6. Hacker dan cracker. Dari 6 topik ini, Anda memilih 3 saja. Mana yang mau dipilih? Saya 1, 4, 5, Pak. Silahkan. Saya 2, 3, 4. Silahkan. Saya 4, 5, 6. Silahkan. Ini, jadi mahasiswa punya wajib milih 3 dari 6 ini. Yang kedua, mahasiswa wajib seluruhnya ini, yaitu pemalsuan tanda digital, ini ya wajib. Penyadapan informasi atau spyware, ini wajib. Penyalahgunaan pengiriman berita elektronik atau spam, ini juga wajib. Nanti yang bawah ini berkaitan dengan perdagangan elektronik, ya, e-commerce. Dalam ini tidak perlu memilih, tapi semua dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Pertama, yaitu mencari cara penyerangan. Ya, jadi bagaimana penyerangan SQL injection? Kemudian bagaimana cara penanggulangannya? Nah, bagaimana tindakan hukumnya? Ya, hukumnya apa yang diterapkan kalau ada orang yang menyerang dengan SQL injection? Nah, ini buka di UITE ya. Nanti cari di internet juga ada, banyak orang sudah membahas itu. Tunjukkan tentang pasal berapa, bunyinya bagaimana, kan begitu. Jadi ada cara kerja penyerangan, ya, kemudian penanggulangannya juga. Wah, ini
sudah cara menyerangnya dan juga cara menanggulanginya. Nah, oke ya, setiap mahasiswa dan mahasiswi ya terutama intinya kan itu 3 kejahatan internet yang atas ini dan 3 e-commerce dibuat ada 6 makalah, kemudian direkam dalam dibaca dan direkam, dalam file audio. Diharapkan yang IM3 yang jadi ya, dalam file audio ya bagus kalau pakai IM3 ya, ini mudah untuk diputar kembali. Jadi itu tugas dari mahasiswa, 3 materi kejahatan internet dan 3 materi tentang perdagangan elektronik. Setiap topik ini nanti dibaca, disimpan dalam satu file. Kalau ada 6 topik, berarti ada 6 file audio. Tapi naskahnya satu file saja. Jadi naskah dari 6 topik ini satu file saja. Kemudian setiap topik dibaca, kemudian disimpan, gitu ya. Sehingga nanti Anda akan upload 3 topik pilihan, 3 topik wajib dalam MP3. Ya, jadi ada 6 MP3 dan 1 file naskahnya. Itu 7 ya. Nah, boleh dengan diketik komputer, gampang ya. Tetapi jangan kopas saja. Ubahlah dengan bahasa Anda kalau itu bisa diubah. Kalau tidak bisa ya tuliskan rujukannya. Ya, jangan kopas. Diubah dengan bahasa teliti ya. Jangan ada instruksi seperti tutorial ya. Itu enggak boleh. Ini makalah ini ya, bukan tutorial. Kemudian karena Anda pasti nanti mencari rujukan di internet, tidak mungkin ngarang ya, nggak boleh juga. Jadi Anda harus mencantumkan rujukan itu di halaman terakhir, ya. Dicek nanti. Ya, kemudian Anda upload alamatnya ini, ya, uploadnya ke sini. Ya. Kapan Pak terakhir? Terakhir nggak selama-lama ya. Ini maksimal 5 hari. Maksimal 5 hari itu berarti hari apa? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Rabu tanggal berapa? Rabu 11, 12 ya. 12 Oktober 2022 jam 23.59. Pokoknya mepet sekali, boleh lah. Baik, itu untuk tugas kita ini untuk pendalaman materi ya. Jadi tujuannya agar mahasiswa memiliki ya pemahaman tentang ini cara penyerangan, cara penanggulangannya dan hukum. Ya. Biar tambah pinter ya. Semua tujuannya agar makin tahu. Uploadnya ini s.id_mdn_tgssi01. Oke ya. Sudah ditunggu di situ, sudah bisa upload kapanpun. Begitu, ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, kalau belum ada, lanjut aja kita untuk namanya presensi. Ya. Presensi, mohon kalau presensi nanti bagi yang tidak bisa menggunakan mic ya, silakan untuk raise hand, angkat tangan atau chatting yang ada di situ fasilitasnya. Kemudian untuk pertemuan ketiga nanti saya umumkan melalui grup juga, sifatnya kelas mandiri, artinya Anda buka portal kemudian absen sendiri dan ada materi yang bisa di-download dan bisa didengarkan filenya.
Oke, ini akan saya share filenya untuk portal. Mana portal ini? Ini kelas yang satu ini. Pertemuan kedua ya, hari ini kita tunda tanggalnya 7 ya. Baik, akan saya mulai. Rahmawati Latupono hadir? Hadir, Pak. Oke, 222 Deden hadir? Hadir, Pak. 20 Muhid hadir? Hadir, Pak. 123 Khofifah hadir? Hadir, Pak. Oke, 139 Muhammad Ridho hadir? Hadir, Pak. Baik. Oke, ini saya hentikan dulu rekaman saya. Rekaman berhenti.